Guardia kemudian mengantarkan Grace untuk menemui Dieter, di mana mereka memulai percakapan tentang Kronos, dan Dieter memiliki pengetahuan yang luas tentang alat tersebut. Dieter lalu memperkenalkan buku harian Uberto, mengungkapkan kalau perangkat tersebut mengandalkan serangga, dan serangga-serangga ini memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti beregenerasi, bahkan masih hidup setelah dikubur selama berabad-abad. Bingung, Grace mempertanyakan mengapa Dieter mengungkapkan semua informasi ini. Dieter sebenarnya berada di ambang kematian, jadi dia mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan kehidupan kekal, dan ingin sekali mendapatkan alat tersebut. Tiba-tiba, Dieter merebut kotak yang dibawa Grace, dan ketika dia mencoba untuk merebutnya kembali, Dieter memperhatikan perban di tangan Grace dan menyimpulkan kalau Grace udah menggunakan Kronos. Grace berusaha menjelaskan kalau itu adalah sebuah kecelakaan, tapi Dieter menjadi marah dan memerintahkan Grace untuk pergi dari tempat ini. Di saat Grace pergi dari hadapannya, Dieter membuka kotak itu, dan ternyata isinya adalah gembok di dalamnya. Ini membuat Dieter menyadari kalau dia udah kena tipu, jadi Dieter mengejeknya melalui speaker perusahaan, menegaskan kalau hanya dia yang memiliki pengetahuan tentang peraturan Kronos dan gak akan pernah mengungkapkannya. Sekembalinya ke rumah dengan berkeringat banyak dan kesulitan bernapas, Grace mau menggunakan Kronos lagi, tapi ternyata alatnya gak ada di tempat. Dia langsung curiga kalau Aurora udah mengambilnya setelah menyaksikan kejadian di malam sebelumnya, oleh karena itu Grace menuju ke atap, di mana dia mencari-cari di kotak mainan cucunya, namun Kronos tetap sulit ditemukan. Akhirnya, Grace menemukan Aurora yang bersembunyi di balik selimut, dan membujuknya untuk mengembalikan Kronos. Dia meyakinkan Aurora kalau selama mereka tetap bersama, Grace akan aman. Ini mau didengar Aurora, jadi dia pun mau menyerahkan Kronos yang dia sembunyikan di dalam boneka beruang. Di malam itu, keluarga Grace menghadiri pertemuan tahun baru di komunitas mereka, dan Grace udah menggunakan Kronos sebelum pergi. Ketika dia merasakan efeknya di tengah pesta, dia menjadi terganggu di saat dia melihat seorang pria mimisan, yang memicu rasa hausnya akan darah sekali lagi. Oleh karena itu Grace permisi untuk mengikuti pria tersebut ke toilet, di mana Grace secara diam-diam mencoba menjilat darah yang tumpah dari si pria di wastafel. Namun demikian, Guardia masuk ke toilet dan memberikan tendangan yang cepat ke kepala Grace, dan akhirnya dia pun pingsan. Guardia kemudian membawa Grace ke lokasi lain dan melakukan kekerasan, melampiaskan rasa frustasinya akibat obsesi pamannya terhadap Kronos. Guardia menanyai Grace tentang tujuannya akan Kronos, dan dia mengungkapkan pemahamannya tentang perangkat tersebut. Guardia menganggap penjelasannya gak masuk akal, dan Grace memohon agar Guardia membebaskannya, namun kekerasan terus berlanjut. Akhirnya, Guardia menempatkan Grace di dalam mobil, lalu mendorongnya untuk jatuh dari tebing, dan akhirnya mobilnya pun habis. Sementara untuk Grace, kondisinya menjadi sekarat, dengan perasaan ketakutan untuk bisa tetap hidup dari kecelakaan ini. Keesokan harinya, tubuh Grace yang udah gak bernyawa diantarkan ke rumah duka, di mana seorang karyawan bernama Tito bertanggung jawab untuk mempersiapkannya. Dia sangat bersemangat dengan pekerjaannya, merias luka-luka Grace, dan berusaha untuk membuatnya tampak seperti lagi tidur nyenyak. Namun setelah mengetahui kalau Grace akan dikremasi dari atasannya, minat Tito memudar, dan dia pun marah dengan atasannya. Sementara itu di perusahaan, Dieter memanggil Guardia ke ruangan, di mana dia menggunakan tongkatnya untuk memukul Guardia, mengungkapkan penghinaan atas tindakannya terhadap Grace. Guardia menyangkal udah melakukan kesalahan apapun, dan mengatakan kalau kematian Grace disebabkan oleh kecelakaan kendaraan. Dengan marah, Dieter mencaci maki Guardia, menganggapnya gak berguna. Dieter memberikan keponakannya satu kesempatan terakhir, memerintahkan Guardia untuk memastikan kematian Grace dan mengambil Kronos. Ini dipatuhi Guardia, jadi dia terus mengawasi Grace, sampai mencubit hidungnya untuk memastikan kalau Grace udah habis hidupnya. Beberapa hari kemudian, mayat Grace kembali ke rumah duka untuk dikremasi. Tapi ketika mempersiapkan itu, Tito mengalami kesulitan teknis, yang mendorongnya untuk masuk ke ruang bawah tanah untuk melakukan perbaikan. Di saat kembali, dia gak menyadari kalau ternyata Grace udah gak ada di dalam peti matinya. Gak lama setelah itu datang Guardia, dan meminta untuk melihat tubuh Grace untuk terakhir kalinya. Ketika Tito memberitahu kalau peti mati udah berada di dalam tempat pembakaran, Guardia merasa yakin kalau Grace memang udah habis hidupnya, dan akhirnya Guardia pun tersenyum. Tanpa sepengetahuan dia, Grace masih hidup dengan kondisi yang udah mengerikan, di mana dia berjuang melewati malam yang dingin, sampai harus mencari sesuatu di tempat sampah, dan menemukan sebuah koran yang memuat berita kematiannya. Ini membuat dia kepikiran untuk menghubungi Mercedes, jadi Grace menelepon ke rumah, namun di saat dia menyebutkan namanya, Mercedes tiba-tiba menutup telepon, dan menganggapnya sebagai panggilan iseng. Aurora ternyata mendengar panggilan telepon singkat itu, karena saluran telepon mereka saling terhubung. Sekembalinya Grace ke rumah,
cucunya menyambutnya dan menawarkan handuk bersih, lalu mereka naik ke atap, di mana Aurora mengosongkan sekotak mainan untuk membuat tempat peristirahatan sementara bagi Grace. Dia sekali lagi memanfaatkan Kronos, berharap untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Namun ketika sinar matahari masuk melalui celah atap, sinar itu menghanguskan kulit Grace, sebagai pertanda kalau dia itu udah berubah menjadi vampir. Dengan panik, dia masuk ke dalam kotak mainan, dan akhirnya dia pun tidur di saat Aurora menutup penutupnya. Di malam itu, Grace terbangun dan melihat cucunya lagi menunggunya, di mana dia lagi asik menggambar di dinding. Grace kemudian mencoba untuk menulis surat ke Mercedes, tapi setelah beberapa kali, Grace gak mampu mengungkapkan perasaannya dengan baik. Pada akhirnya, dia menyembunyikan sebagian kebenaran, memberitahu Mercedes tentang kelangsungan hidupnya setelah kecelakaan itu tanpa mengungkapkan alasan di baliknya. Dia berjanji untuk mempertanggungjawabkan efek vampirnya, berharap jika dia berhasil menghentikannya, Mercedes akan menerimanya lagi terlepas dari penampilannya. Setelah surat itu selesai, Grace mempercayakannya ke Aurora, memerintahkannya untuk menyampaikannya ke neneknya. Grace kemudian pergi ke perusahaan, berniat untuk menghadapinya dan mengungkap kebenaran tentang Kronos. Yang mengejutkannya adalah, ternyata Aurora diam-diam membuntutinya dari rumah, jadi dia memarahinya karena udah diam-diam mengikutinya dari belakang, namun dia menyadari kalau Aurora udah membawa Kronos bersamanya. Tanpa pilihan lain, Grace menjaga cucunya tetap dekat untuk memastikan keselamatannya. Memanfaatkan tubuh Aurora yang mungil, mereka mengakses kamar Dieter melalui jendela makanan, membukanya dari dalam untuk memasukkan Grace. Di dalam, Grace mulai mencari buku harian Uberto secara diam-diam, sementara Aurora mengamati keadaan sekitar. Tanpa sepengetahuan mereka, Dieter terbangun dari tidurnya dan mengamati kegiatan mereka. Ketika Aurora memberikan sebuah kotak yang ditemukannya ke kakeknya, Grace mengenali buku harian Uberto di dalamnya, namun di saat dia membaca isinya dengan teliti, dia menyadari kalau informasi yang dia cari gak ada. Tiba-tiba, datang Dieter untuk mengumumkan kalau Kronos udah mempengaruhi Grace, membuatnya menjadi abadi. Tapi Grace menuntut penjelasan mengenai kulitnya yang memburuk, namun Dieter menolak untuk menjawab secara langsung, dan memilih untuk mengupas kulitnya yang busuk secara langsung, sehingga memperlihatkan lapisan pucat di dalamnya. Dieter kemudian secara diam-diam memanggil Guardia ke ruangannya, dan memberikan Grace sebuah cermin untuk melihat sendiri penampilannya yang udah berubah. Dieter mengungkapkan kalau Grace udah terlahir kembali, tapi sekarang dia akan bergantung pada darah manusia untuk mempertahankan eksistensi abadinya. Menghancurkan Kronos akan mengakibatkan kematiannya, jadi Dieter memperingatkan itu sebelum Grace melakukannya. Dieter mengusulkan agar mereka dapat berbagi keabadian, namun Grace menolak, karena dia maunya adalah kehidupan yang damai. Ini membuat Dieter tersenyum, oleh karena itu dia mau mengungkapkan sebuah cara bagi Grace untuk bisa habis hidupnya tanpa menghancurkan alat tersebut, tapi Grace diminta untuk memberikan Kronosnya dulu. Ketika Grace menyerahkan alat tersebut, Dieter tiba-tiba menusukkan pisau ke arah dadanya, nyaris mengenai jantungnya. Alhasil perkelahian pun terjadi, sampai Dieter berhasil menjepit Grace ke lantai, namun tiba-tiba, Aurora merebut tongkat Dieter untuk memukul kepalanya, dan akhirnya dia pun pingsan. Grace mengambil kesempatan ini untuk bangkit berdiri, mendesak Aurora untuk kabur bersamanya. Namun Grace dihadapkan dengan pendarahan Dieter yang sangat banyak, sehingga Grace gak dapat menahan diri, dan akhirnya dia pun menghisap darahnya. Gak lama setelah itu Guardia datang dari lift, jadi untuk menghindari penangkapan, mereka segera bersembunyi. Yang mengherankan di saat menemukan tubuh pamannya yang berdarah adalah, Guardia mengungkapkan kegembiraan daripada keprihatinan, karena dia merasa frustasinya yang terpendam terhadap obsesi pamannya, oleh karena itu Guardia meletakkan kaki ke lehernya Dieter untuk dipatahkan, dan akhirnya dia pun habis. Melihat perhatian Guardia yang teralihkan sejenak, Grace pun mengambil kesempatan untuk memukulnya dengan tongkat Dieter. Grace lalu membiarkan Aurora untuk kabur duluan, sementara dia sendiri menghadapi Guardia, sampai mereka terlibat dalam perkelahian yang sengit, dan akhirnya perkelahian itu pun memaksa Grace untuk mendorong Guardia jatuh dari atap. Melihat Guardia udah habis hidupnya, Aurora cepat-cepat bertindak, dengan memanfaatkan Kronos pada kakeknya yang gak sadarkan diri. Setelah dia sadar kembali, Grace mulai merobek kulitnya yang mulai rusak. Namun ketika dia melihat tatapan ketakutan Aurora, Grace merasakan keinginan yang semakin kuat untuk minum darah. Tapi dia berhasil untuk menolak keinginan itu, lalu dia menghancurkan Kronos dengan batu, dan akhirnya alatnya pun habis. Alhasil kondisi Grace mulai sekarat, jadi dia mengulang-ulang namanya tanpa henti, menolak untuk habis hidupnya sebagai monster. Berlawanan dari apa yang diberitahu Dieter sebelumnya, ternyata Grace belum habis hidupnya. Namun demikian, dia memutuskan untuk kembali ke rumah, berbaring di tempat tidur dan menunggu sinar matahari untuk menyinari tubuhnya.
Film diakhiri dengan Grace yang menerima nasibnya tanpa mengeluh ataupun menyesal, karena ada Aurora dan Mercedes yang berada di sisinya.